Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Entah apa Mas mendengarnya atau tidak, karena yang kulihat, pandangan matanya tampak hampa. Mungkin logikanya menolak semua kenyataan ini. Aku yakin hati suamiku pasti berontak mendengar penjelasan Pak Haji. Mas yang mati-matian tidak pernah mau mengakui indera ketiga putrinya sekarang harus menghadapi kenyataan jika anak satu-satunya ternyata terlahir indigo. Pak Haji, maaf, saya mau tanya, tuturku sopan. Iya, ada apa? Yang di badan putriku itu wujudnya seperti apa? Jujur aku begitu penasaran dengan sosok makhluk yang dibilang selalu menjaga putriku. Kalau ibu atau bapak ingin melihat wujudnya, saran saya saat tengah malam dan Gendis sudah tertidur, ibu atau bapak melakukan sholat tahajud dan zikir sebanyak-banyaknya, memohon kepada Allah untuk melihat penjaga anak kalian. Setelah itu lihatlah ke arah Gendis yang sedang tertidur. Itulah wujud Gendis sebenarnya. Aku memicingkan mataku saat mendengar penjelasan beliau. Semuanya di luar nalar. Aku yakin suamiku juga berpikiran yang sama denganku. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku berusaha mengingat sederetan pertanyaan yang sudah aku susun dalam otakku. Namun semuanya buyar. Pak Haji, Gendis alergi dingin. Apa Bapak bisa menyembuhkannya? Tanya suamiku yang sepertinya paham dengan sifat pelupa istrinya. Sebentar, saya cek dulu. Pak Haji mulai memegang dada Gendis. Matanya terpejam dan tangannya terlihat sedikit bergetar. Perlahan-lahan Pak Haji membuka matanya kembali. Aku benar-benar menaruh harapan besar agar alergi putriku bisa disembuhkan. Paru-parunya Gendis berembun. Mohon maaf, saya tidak bisa menyembuhkannya. Kalau saya boleh memberi saran, tolong orang tuanya berbesar hati menerima kekurangan ini, karena kekurangan Gendis tidak sebanding dengan semua kelebihan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Aku menghela nafas panjang. Pupus sudah harapanku ingin melihat anakku terbebas dari alergi yang kerap menyiksanya jika sedang kambuh. Pak Haji tampaknya bisa membaca raut wajahku yang tampak kecewa dengan ucapannya. Anggap saja ini sebagai ujian Gendis. Insya Allah, kalau saatnya tiba, Gendis bisa mengobati dirinya sendiri. Pungkasnya berusaha menenangkan perasaanku. Satu lagi Pak Haji, Gendis ini susah tidur cepat. Dari bayi sampai sekarang, Gendis tidurnya selalu malam, bahkan hingga menjelang subuh. Putriku kuat melek. Apa ada cara biar Gendis bisa tidur cepat? Pintaku penuh harap. Mas, bisa tolong belikan air aqua botol? Pinta Pak Haji ke suamiku. Dengan tergesa-gesa suamiku segera menuju ke warung yang berada di seberang tempat praktek. Tidak lama kemudian Mas kembali dan menyerahkan sebotol air mineral ukuran besar ke Pak Haji. Pak Haji membuka tutup botolnya. Mulut beliau terlihat merapalkan sesuatu. Air mineral yang tadinya diam dan tampak tenang tiba-tiba mulai berputar. Awalnya putarannya terlihat pelan, namun lambat laun putarannya berubah menjadi pusaran air yang kuat. Beberapa orang yang berada dalam ruangan terpekik kaget. Semua tampak terkejut dan memandang penuh tanda tanya ke air mineral yang terus berputar sangat cepat. Itu airnya kenapa tiba-tiba bisa mutar begitu? Bisik seorang wanita tua kepada pasien yang duduk di sebelahnya. Iya ya,
Kok bisa airnya tahu-tahu muter cepat begitu? Disusul sautan suara ibu-ibu lainnya. Ruangan yang tadinya hening mendadak menjadi ramai. Semua orang menunjukkan raut wajah keheranan sekaligus berdecak kagum. Pak Haji tertawa. Ya Allah, baru kali ini saya mendapatkan pasien seperti ini, ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pak Haji melanjutkan ucapannya sambil tersenyum lebar. Sudah puluhan tahun saya menangani berbagai macam pasien, namun hanya gendis yang bisa membuat air berputar seperti ini. Gendis. Seloroh Pak Haji sambil terus mengamati putaran air yang tidak juga berhenti. Artinya kenapa, Pak? Tanya Mas dengan ekspresi bingung. Ini artinya putri Bapak itu aktif sekali. Gendis tidak bisa diam. Pikirannya selalu bekerja. Bahkan ketika ia sedang tertidur, pikirannya terus bekerja. Jadi putri saya tidak bisa tidur normal seperti anak kecil lainnya, sambung Mas dengan wajah penuh harap. Lagi-lagi Pak Haji menggelengkan kepalanya dengan pelan. Susah ini, Pak. Putri Bapak ini selamanya akan kuat melek. Dia bisa tidur kalau benar-benar sudah merasa lelah. Dan tidurnya ini selalu di atas pukul 1, 2, bahkan menjelang subuh. Mungkin kelak ketika sudah dewasa, gendis ini kuat tidak tidur semalaman. Suamiku menepuk keningnya. Aduh, bahaya ini, Pak. Kasihan istri saya kalau harus menemani gendis begadang setiap malam. Ya mau bagaimana lagi, sudah dari sananya begini. Pak Haji balik bertanya ke suamiku. Ada yang ingin saya sampaikan untuk orang tua gendis, terutama untuk ibunya. Kalau gendis panas tinggi, tolong jangan panik, tetap tenang dan santai saja. Karena yang saya lihat, gendis akan sering sakit panas. Kok tenang, Pak Haji? Bukannya kalau anak kecil panas tinggi, itu bisa membahayakan keselamatannya? Aku tidak habis pikir dengan apa yang baru saja terucap dari mulut Pak Haji. Nalarku berusaha meminta penjelasan. Betul, kalau anak biasa terkena panas tinggi, maka tubuhnya tidak kuat dan bisa kejang. Tapi untuk kasus gendis beda. Beda gimana, Pak? Sahut Om dengan wajah terlihat risau. Karena panasnya gendis ini berkaitan dengan kemampuannya. Dalam arti, setiap cucu Pak Rusdi panas, itu tandanya gendis lagi naik level. Jadi jangan kaget karena setiap habis sakit panas, maka akan ada kemampuan gendis yang muncul di permukaan. Contohnya bagaimana, Pak? Lontar Mas penuh rasa ingin tahu. Lihat saja nanti, kalian akan tahu sendiri. Masa semuanya harus saya jelaskan? Gurau Pak Haji sambil terkekeh. Sehat-sehat terus ya gendis. Sering-sering main kemari jenguk Pak Haji, ucap beliau sambil memijit kaki putriku yang mulai tertidur karena kelelahan setelah mengamuk. Bisa dibilang pertemuan dengan Pak Haji belum membuahkan hasil. Namun aku mulai menemui titik terang. Selain almarhum Eyang, ternyata Pak Haji juga memiliki pendapat yang sama tentang putriku. Setelah berpamitan dengan Pak Haji, kami segera menuju tempat parkir. Gendis yang sudah terbangun menatap ke arah pohon nangka yang terletak di pekarangan rumah tetangga Pak Haji. Baik kakak, baik. Gendis uyang-uyu sama mama, pamitnya kegerangan. Memang di pohon nangka ada siapa? Tanya Om. Kakak lagi duduk kek. Celotehnya tanpa memalingkan pandangan dari pohon yang kokoh berdiri tegak. Hatiku berkata, apakah Kunti yang sedang dilihat oleh anakku? Kenapa Gendis memanggil Kunti dengan sebutan kakak? Aku tidak habis pikir dengan sebutan yang putriku sematkan untuk mereka. Siapa yang mengajari Gendis memanggil mereka dengan panggilan kakak? Sesampainya di mobil, kulihat Dwi sedang asik mendengarkan musik menggunakan earphone-nya. Bagaimana, Pak? Apa Pak Haji bisa menutup mata batin Gendis? Tanya tante yang wajahnya terlihat seperti baru bangun tidur. Pak Haji tidak bisa menutup mata ketika Gendis. Menurut beliau, itu sudah anugerah dari Allah untuk Gendis, sahut Om sambil memanaskan kendaraannya. Serak. Salah satu dahan pohon rambutan tiba-tiba bergerak seperti tertiup angin kencang, sehingga merontokkan beberapa helai daunnya. Serak. Kali ini dahannya berayun-ayun, seperti ada sesuatu yang sedang bergelayut di dahannya.
Mama, Lok, teriak Gendis sambil menunjuk ke atas pohon. Apa? Gendis melihat apa? Ucap Gendis seraya tangannya menirukan gerakan monyet. Big Monkey, ujarnya lagi sambil memperagakan suara monyet. Big Monkey, apa anakku sedang melihat makhluk yang berwujud genderuwo? Bukankah wujud genderuwo sering digambarkan seperti monyet besar? Tapi mengapa putriku tidak takut sama sekali? Bukankah wujud mereka menyeramkan? Oh, ada Big Monkey ya di atas pohon. Gendis jangan takut ya, ada Allah yang selalu menjaga Gendis. Seraya ku kecup kepala putriku yang bau kecut. Gendis menatap mataku dan mulai menciumi pipiku. Kendaraan kami mulai bergerak menjauh dari halaman rumah Pak Haji, diiringi tawa cekikikan Gendis yang terus memandang ke arah pohon rambutan yang dahannya terus berayun kencang. Malam harinya saat kami sedang berkumpul di ruang tamu. Tante, Om, Dedi minta izin, besok Ima dan Gendis mau pulang. Loh, ngapain pulang? Kamu cutinya masih lama kan? Seru tante dengan wajah terkejut. Ya nggak apa-apa teh. Ima dan Gendis kan sudah terlalu lama tinggal di sini. Dedi minta maaf karena kelakuan Dedi jadi merepotkan Om dan Tante. Sudah, nggak perlu minta maaf. Gendis itu cucu kami. Om malah senang kalau Gendis tinggal di sini. Rumah jadi tidak sepi lagi. Sahut Om sambil menemani Gendis bermain mobil-mobilan. Kalau kalian besok mau pulang, ya sudah tidak apa-apa. Pesan Om dan Tante, tolong akur. Malu sama Gendis kalau kalian suka ribut dan sering-sering main ke sini biar menemani Tante dan Dwi. Pinta Om sambil menciumi tangan putriku. Insya Allah Om, Teh, sekali lagi Dedi mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia mengurus Ima dan Gendis selama Dedi tidak ada. Wajah Om tampak kecewa ketika mengetahui cucunya akan pulang. Harus kuakui kalau Gendis lebih dekat dengan Om daripada ayahnya. Tapi bagaimanapun juga, aku memiliki rumah yang harus kujaga. Pagi dini hari saat mentari belum tampak di ufuk timur, kendaraan kami menerobos jalan raya yang lengang. Sudah lama juga aku menitipkan rumah ke Mbak Ani. Ada terbesit rasa takut karena harus menginjakan kembali kakiku di rumahku. Trauma akan teror makhluk gaib masih membekas di ingatanku. Kendaraan kami melewati sekumpulan ibu-ibu yang sedang menunggu tukang sayur di pos satpam. Wah, Gendis kemana saja? Kok baru pulang? Tanya mereka berbahasa basi. Gendis dari kemarin nginep di rumah nininya. Jawabku sekenanya sambil tersenyum terpaksa. Pantesan tidak pernah kelihatan. Mari Bu, kami permisi dulu. Pamitku sambil tersenyum simpul. Oh iya, silakan Mbak Ima. Rumahku. Akhirnya aku kembali lagi ke rumah ini. Rumah yang menyimpan berjuta kenangan. Aku mengucapkan salam dan mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Hawa pengap menyambut kedatanganku. Mataku berkeliling, semuanya tampak rapi dan bersih. Tidak salah kalau aku memilih Mbak Ani untuk menjaga dan merawat rumahku. Segera aku buka semua jendela dan pintu agar sirkulasi udara rumah lebih segar. Aku mulai mengeluarkan semua pakaian kotor dan menaruhnya ke dalam mesin cuci. Gendis tampak gembira bisa pulang ke rumah. Dia langsung mengambil mainan Lego dan memainkannya di karpet kamar. Sedangkan suamiku langsung merebahkan dirinya di kasur. Mas kangen banget sama rumah kita. Rasanya nyaman sekali bisa kembali ke rumah lagi. Imah, Mas rebahan sebentar ya. Kamu jangan terlalu capek, nanti saja bebenahnya. Mendingan kamu istirahat dulu. Enggak kamu tahu kan kalau aku paling tidak bisa melihat berantakan. Aku segera mengeluarkan pakaian bersih dan mulai menatanya ke dalam lemari pakaian. Saat aku hendak mengambil baju salin, tampak sesuatu terjatuh dari lemari pakaianku. Sebuah foto berukuran kecil, foto wanita yang pernah mengisi hari-hari suamiku dengan canda tawa. Nia, desisku pelan. Gendis langsung menghentikan aktivitas bermainnya. Putriku melangkah menghampiriku dan jemarinya memungut foto yang terjatuh di lantai. Ia menatap foto tersebut. Ini siapa mah? Tanya Gendis dengan wajah tanpa dosa. Aku terdiam. Aku memutar otak apa yang harus aku katakan kepada putriku. Sebuah kebohongan atau kejujuran. Saat aku tengah menimbang apa yang harus kujelaskan ke putriku,
Kuperhatikan Gendis terus menatap foto yang berada dalam genggamannya. Lambat laun sorot mata anakku yang tadinya terlihat polos berubah semakin tajam dan menakutkan. "Ayah!" Teriakan kerasnya mencuamikan pendengaran siapapun yang berada di dekatnya. Dengan wajah menahan amarah, putriku segera membuang foto yang dari tadi ia pegang. "Ayah jahat!" Suaranya lantang membelah keheningan. Suamiku yang sedang terlelap segera membuka matanya karena terkejut mendengar teriakan putri semata wayangnya. "Apa, Dis?" Suaranya gelagapan seperti orang mau tenggelam. Dengan tangan mengepal dan sorot tatapan layaknya seorang pembunuh, Gendis menghampiri ayahnya yang masih dalam posisi rebahan. "Ayah jahat!" jeritnya sambil bertubi-tubi menghujani bogem mentah ke pelipis Mas yang kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Suamiku terkesiap mendapat serangan tiba-tiba dari putrinya. Sambil menjerit, Gendis terus mengamuk seperti orang yang kesetanan. Putriku memukuli serta memandangi ayahnya yang tampak pasrah menerima perlakuan dari anaknya. Aku tersentak kaget melihat perilaku Gendis yang berubah 180 derajat. Anakku yang biasanya bersikap manis dan penurut, perilakunya mendadak berubah seperti hewan liar yang sedang menyiksa mangsanya secara brutal dan sadis. Aku tidak habis pikir. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah dilihat oleh putriku sampai dirinya tersulut emosi? Apakah Gendis paham siapa wanita yang berada di foto tersebut? Namun bagaimana mungkin putriku bisa tahu? Usianya masih 1 tahun, pasti belum mengerti arti perselingkuhan. Selama ini, aku selalu menutup rapat-rapat masalahku dengan Mas dari hadapan Gendis. Aku yang masih terperajat hanya terdiam dan memandangi perlakuan Gendis ke Mas. Ma, ini Gendis kenapa?" Suamiku berusaha meminta penjelasan dari aku yang berdiri mematung. Mas berusaha mati-matian menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Wajah suamiku terlihat memerah. Ia berusaha keras sekuat tenaga menangkis pukulan Gendis yang begitu kuat dan menyakitkan. Namun semakin Mas mencoba bertahan, semakin brutal juga serangan yang dilontarkan oleh putriku. Saat ini aku seperti tengah menonton adegan laga secara langsung. Jujur ada sedikit rasa puas dalam sanubariku melihat Mas diajar habis-habisan oleh anaknya sendiri. Aku tersenyum sinis memandang suamiku penuh dendam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah aku berusaha memisahkan mereka? Jawabannya tidak. Aku hanya tersenyum penuh kemenangan melihat peristiwa langka yang sedang berlangsung di depan mataku. "Hajar, Dis, hajar terus ayahmu. Jangan beri ampun. Lampiaskan semua dendam dan amarah mama." Hatiku malah bersorak-sorai kegirangan melihat Mas diam tidak berkutik, seperti seekor tikus kecil yang sedang dimangsa oleh kucing hutan. "Imah, sebenarnya Gendis kenapa?" Suaranya tercekat di kerongkongan. Kupandangi wajah suamiku yang tampak kelelahan, beda dengan Gendis yang staminanya tampak full. Putriku tidak terlihat letih sama sekali. Hatiku berbisik, "Syukurin kamu, Mas. Aku memang tidak bisa membalas perbuatanmu. Namun akhirnya kamu mendapat balasan yang setimpal dari tangan anakmu sendiri." Apa aku telah berubah menjadi seorang ibu yang jahat karena telah dikuasai dendam membara, sehingga dengan tega membiarkan putriku satu-satunya baku hantam dengan ayahnya sendiri? Entahlah, yang pasti aku memiliki kepuasan tersendiri melihat amukan Gendis yang semakin menjadi-jadi. Aku merasakan bahagia teramat sangat karena akhirnya aku memiliki seorang sekutu yang siap membelaku kapanpun. "Tuh, kamu lihat saja sendiri, kenapa Gendis sampai mengamuk begitu?" Jari telunjukku menunjuk ke arah foto Nia yang dulu tersimpan rapi dalam lemari. Namun kini foto itu tergeletak di lantai. "Buang, Mah, cepat buang fotonya!" Suara Mas terdengar memelas. Aku menyeringai licik bagai serigala yang siap melumat mangsanya. "Ogah, buang saja sendiri," balasku dengan angkuh. "Ayah jahatin mama, Dis." Suara anakku terengah-engah setelah puas memukuli ayahnya. Masih dengan nafas memburu, Gendis membuang muka dan mulai memandangi foto yang tergeletak tidak jauh dari tempatku berdiri. Bara api dendam terpancar dari sorot matanya. Gendis mulai melangkah dan menginjak-injak foto Nia dengan kedua kakinya sambil diiringi geraman amarah. "Jahat, jahat."
Awas kamu jahat. Ceritanya membuat bulu kuduku seketika meremang. Setelah dirinya puas karena sudah meluapkan semua amarah di hati, Gendis mulai menghampiriku. Ia memelukku dan mulai menangis terisak-isak. Hatiku terasa sakit, seperti diiris sembilu saat mendengar tangisannya yang begitu menyayat hati. Bisa kurasakan debaran jantungnya yang tengah berpacu cepat dan hembusan nafasnya yang begitu menggebu-gebu. Mama, Ndis, ucapnya berulang kali menangis terseku-seku. Kubelai lembut rambutnya yang basah terkena keringat. Iya, Mama dan Gendis lamanya. Sudah, sekarang Gendis tenang ya, bisikku ke telinga anakku. Gendis marah ya? Kenapa Gendis marah? Coba cerita sama Mama, pintaku dengan lembut. Gendis menatap mataku. Ia terlihat berusaha keras mencoba menjelaskan semua yang tengah dirinya rasakan. Namun mulutnya terkunci rapat. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya, seolah-olah ada seseorang yang melarangnya untuk bercerita kepadaku. Ya sudah, kalau Gendis tidak mau ngasih tahu Mama, senyaman Gendis saja ya. Sambil kuciumi wajahnya yang terus memandangi wajahku. Mas segera bangun dari posisi tidurnya dan secepat kilat mengambil foto Nia. Di hadapan kami, Mas merobek-robek foto itu hingga menjadi serpihan kecil. Dis, coba lihat ke ayah, pinta Mas dengan raut wajah bersalah. Putriku tidak mengindahkan ucapan ayahnya. Ia tidak bergeming sedikit pun. Gendis terus mendekap erat. Dengan ragu, Mas berjalan menghampiri kami. Tangannya menjulur berusaha membelai rambut Gendis yang terlihat panjang. Plak! Tangan Gendis menghantam ke arah tangan Mas. No, don't touch. Mas terkejut. Wajahnya terlihat merah padam dan kakinya bergetar mundur beberapa langkah. Ia menatap dengan tatapan mengibah ke arahku. Dis, tolong maafin ayah ya, kalau ayah sudah bikin salah. Maafin ayah karena sudah bikin Gendis dan Mama sakit hati. Suara Mas bergetar berusaha menahan tangis. No, bentak Gendis. Mas menunduk lesu dan mulai memunguti serpihan foto di lantai. Dengan langkah lunglai, Mas berjalan meninggalkan kamar. Tidak lama kemudian suamiku memasuki ruangan. Dis, coba dengerin ayah dulu. Ayah sudah membuang fotonya ke tempat sampah. Sekarang ayah minta Gendis untuk memaafkan ayah. Mohon Mas dengan suara terbata-bata. No, jawab Gendis tanpa mau menoleh ke ayahnya sama sekali. Gendis, desahnya sambil menghela nafas berat. Kamu sudah lihat sendiri kan bagaimana reaksi Gendis saat melihat foto Nia? Sudah, aku mohon jangan dibahas lagi, pinta Mas dengan tatapan mohon. Bukan begitu, aku hanya ingin memberitahu Mas kalau aku tadi tidak bilang apa-apa ke Gendis. Aku bahkan tidak menyuruh anak kita untuk memukuli ayahnya sendiri. Aku berusaha menerangkan ke suamiku. Semua itu insting dia sendiri, atau mungkin ada yang putri kita lihat saat menatap foto Nia. Jelasku menggebu-gebu. Apa kamu tidak merasakan keanehan? Kenapa tiba-tiba Gendis mengamuk setelah melihat foto perempuan tersebut? Tanyaku pada Mas yang terus berusaha menyentuh tangan putrinya. Entah mah, Mas juga heran dengan sikap Gendis yang berubah beringas, sahut Mas. Apa mungkin Gendis bisa melihat masa lalu? Suara Mas tergagap. Gendis, kenapa kamu berbeda? Kulihat Mas tengah berbicara kepada dirinya sendiri. Bisa kurasakan beban di hatinya. Mungkin suamiku tidak mau kalau Gendis sampai membenci dirinya. Sudah, tolong biarkan dulu Gendis menenangkan hatinya. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi, saranku sok bijak. Namun Mas tetap berusaha mati-matian membujuk putrinya dengan segala cara. Semua bujuk rayu dilancarkan, namun hasilnya nihil, tidak membuahkan hasil sama sekali. Gendis tetap teguh dengan pendiriannya. Dirinya tidak mau digendong, disentuh, bahkan sekedar melihat wajah ayahnya. Putriku tidak sudi. Seharian putriku masih terus marah terhadap Mas. Setiap mereka berpapasan di rumah, Gendis langsung melengos membuang muka, diiringi dengusan kencang. Bahkan ketika Mas mencoba merayunya dengan es krim stroberi kesukaannya, Gendis langsung menepis es krim tersebut dari genggaman Mas. Putriku tampak menyimpan dendam kesumat kepada ayahnya. Aku tertawa kecil dalam hati melihat kelakuan Gendis. Semarah itukah kamu terhadap ayahmu? Apakah normal jika anak berusia 1 tahun
bisa menyimpan dendam yang teramat sangat seperti layaknya orang dewasa. Aku segera mengambil ponsel dan browsing tentang karakteristik anak indigo. Aku berusaha mencari tahu tentang perilaku gendis. Di Treat Masius dijelaskan mengenai residual energy. Residual energy adalah energi yang terkumpul akibat sebuah peristiwa masa lalu yang kadang menimbulkan refleksi atau jejak yang dapat terlihat pengulangan dari kejadian tersebut secara utuh. Seperti film yang diputar ulang kembali setelah sekian lama. Kadang juga berupa suara atau bunyi-bunyian yang selalu terdengar pada waktu yang sama dan teratur. Aku tertegun. Aku berusaha mencerna kejadian tadi pagi. Apakah tadi putriku melihat residual energi yang terpancar melalui foto Nia? Mungkinkah gendis sudah melihat masa lalu Mas dan Nia sehingga ia marah besar? Tiba-tiba aku teringat ucapan Pak Haji, jika kemampuan gendis akan meningkat setelah sakit panas yang menimpanya. Bukankah beberapa waktu lalu anakku sempat panas tinggi? Dan apakah benar sekarang ia memiliki kemampuan melihat residual energi? Bakat apalagi selanjutnya yang akan diperlihatkan oleh putriku? Hatiku mulai diselimuti rasa was-was. Aku takut tidak sanggup menghadapi kemampuan gendis yang di luar nalarku sebagai manusia biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.